ketemu lagi sama gue Mas Antoku. Ini video pertama di tahun 2024 ya. Dan video ini nantinya akan lebih bersifat personal banget buat gue. Karena banyak hal yang gue lalui di 2023 dan memasuki 2024 ini ada semacam lompatan besar dalam hidup diri gue yang tentunya menyangkut juga ke depannya. Nanti ada beberapa hal yang ingin gue sampaikan, mungkin nggak menarik buat kalian yang menonton, tapi setidaknya ini gue ungkapkan bisa melegakan hati dan juga mungkin ada yang bisa mengambil hikmah atau sesuatu yang bisa atau relate dengan kalian yang nonton. Tahun 2023 seperti biasa dilalui dengan banyak dinamika yang gue hadapi, baik dari kehidupan pribadi maupun juga di dunia pekerjaan. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu bahwa gue adalah seorang akademisi yang berkutat di bidang IT atau informatika, yang lebih dari 20 tahun gue berkecimpung di dunia akademisi di suatu perguruan tinggi swasta di daerah pinggiran Jakarta. Di dunia akademisi gue merintis dari bawah, dari mulai jadi staff, kemudian juga menjadi dosen ya, menjadi dosen IT. Dari mulai gue jadi dosen, dari mulai gue lulus S1 terus juga melanjutkan ke S2. Terus seiring waktu gue dipercaya secara tidak langsung membantu manajemen kampus ya, yang di akhir jabatannya gue menduduki jabatan yang lumayan tinggi ya di kampus tersebut. Dan banyak hal yang gue dapat pelajari dari situ, baik tentang hidup maupun juga tentang bagaimana menghadapinya, dan juga banyak hal-hal yang gue temui yang sifatnya personal maupun juga hal-hal yang profesional juga. Dalam bidang profesional, salah satu hal yang menurut gue gampang-gampang susah untuk menjaganya adalah integritas. Ya, benar, integritas. Bagaimana mempertahankan sebuah integritas atau mulai dari menginisiasi, membangun, dan akhirnya mempertahankan integritas itu sangat-sangat tidak mudah. Dan jujur banyak hal yang harus gue korbankan ya, baik yang sifatnya personal maupun yang lain-lainnya, untuk bisa menjaga sebuah integritas itu. Dan itu gue alami ya. Dalam gue menduduki sebuah jabatan pasti ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah integritas tadi ya. Sejujurnya 20 tahun lebih gue bisa dikatakan die hard gitu ya, mati-mati yang mempertahankan integritas itu. Tapi di satu sisi terkadang apa yang kita harapkan itu tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Artinya begini, bahwa gue pengen begini ke depannya seperti ini, tapi kembali lagi bahwa karena gue bukan pengambil keputusan akhir, itu terkadang itu mentok pada satu titik di mana gue harus memilih apakah mau lanjut atau berhenti. Jujur bertahun-tahun ada satu kebosanan, ada satu kejenuhan di dalam menjalani semuanya. Masuk kepada sebuah zona nyaman yang membuat gue sendiri kadang-kadang menjadi malas gitu ya. Nah, ini tidak baik buat teman-teman kalau terjebak dalam zona nyaman yang ujung-ujungnya sebenarnya tidak enak gitu loh. Tapi dienak-enakin seolah-olah memang seperti itu atau memakluminya. Ujung-ujungnya malah berimbas kepada kelangsungan ke depannya. Nah, ini gue alami sendiri gitu ya. Gue die hard mempertahankan sebuah integritas gue karena dipercaya betul gitu dari owner lah katakanlah gitu ya. Karena ada sebuah prasangka mungkin atau sebuah hal yang membuat orang meragukan integritas gue sendiri. Ada sebuah ungkapan atau mungkin sebuah pernyataan dari seorang kiai besar di Indonesia, yaitu Kiai Haji Mustafa Bisri. Inilah tokoh NU yang disegani ya,
ya, baik di kalangan NU maupun juga di kalangan tokoh-tokoh internasional yang menyatakan, gue baca ini di Twitternya ya, kebetulan gue udah follow lama, yang mengatakan begini loh, bahwa jangan berbantah atau hindari berbantah dengan 3 orang ini. Yang pertama orang yang fanatik, orang yang memihak, dan yang ketiga orang yang berprasangka. Dan setelah gue cermati betul tentang tweet itu, memang benar sih, terkadang sesuatu yang kita lakukan itu hancur karena 3 hal tadi, atau kita akan ketemu dengan hal yang tidak mengenakan gitu, setelah atau karena terkait dengan 3 hal tadi. Contoh begini, pada saat orang sudah fanatik, apalagi fanatik buta, apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita itu, padahal itu hal yang benar, mungkin akan menjadi sia-sia. Karena apa? Karena logikanya sudah tertutup, tidak bisa berpikir jernih. Atau orang yang memihak, pada saat orang sudah memihak, hampir sama dengan fanatik ya. Memihak ini artinya gue sudah mempunyai pilihan dan kekeh banget dengan itu, maka walaupun dikasih sesuatu yang sebenarnya dijelaskan dengan argumen yang logis dan macam-macam, terkadang nggak mempan. Yang ketiga adalah yang berprasangka ini. Kalau bahasa agamanya disebutnya suudon. Kalau orang sudah suudon duluan, terkadang kita menjelaskan sampai berbusa-busa pun dengan argumen yang masuk akal, bahkan dengan bukti-bukti yang konkret, terkadang mental karena sudah tertutupi dengan prasangka tadi. Dan ini sudah gue rasakan sendiri, bagaimana gue ketemu dengan 3 tipe tadi, 3 hal tadi ya, orang berfanatik, memihak, dan berprasangka. Kadang gue setelah menyadari gini bilang, ya sudahlah, gue mau jelasin panjang kali lebar pun tetap aja akan mental. Karena apa? Kalau sudah salah satu dari 3 tadi, atau mungkin bahkan 3-tiganya tuh salah 2-nya gitu, kategori yang tadi, nggak akan ada artinya. Tidak akan ada. Maka sebagai langkah akhir, keputusan yang mungkin bijaksana, ada akhirnya diam. Ya sudah. Artinya apa? Silahkan berprasangka, silahkan berfanatik, silahkan berpihak atau memihak apapun, kan bahkan dengan bukti-bukti, dengan argumen yang masuk akal. Tapi kalau tidak terima ya sudah. Gua akhirnya berhenti di situ saja karena tidak mau memperpanjang masalah. Bukan artinya tidak mau berdebat, karena memang sudah tidak konstruktif. Itu yang gue lakukan. Mungkin kalau orang melihat, kok gue lemah banget sih, nggak gini-gini, enggak. Gue nggak mau melawan itu. Bahkan gue males banget untuk berdebat. Kenapa? Debat itu membuat kita menjadi goblok, orang lain menjadi pintar. Nah, goblok itu, kalau kata teman gue, nular gitu. Nah, gue nggak mau nularin kegoblokan itu. Sekarang di 2024 ini, karena gue seperti keriset kembali kepada titik ke bawah, gue harus berani mengambil sebuah sikap, sebuah langkah yang bahkan sebelumnya hanya gue bayangin aja. Tapi di sini gue harus lakukan. Gue sih tidak berharap kembali kepada suatu posisi sebelumnya. Motivator mengatakan begini, keluarlah dari zona nyaman. Menurut gue itu konyol dan ada gobloknya juga sih. Karena sudah nyaman, kenapa keluar gitu? Untuk mendapatkan zona nyaman baru itu tidak mudah. Butuh keberanian, butuh effort, bahkan butuh revolusi diri kita untuk berani mengambil sikap. Nah, ini yang gue lakukan sekarang nih. Gue sekarang nggak peduli apa yang mau gue lakukan, yang penting tidak harus seperti dulu, tapi yang jelas bagaimana gue bisa melanjutkan hidup. Bahkan karena gue ada komitmen besar banget ya yang harus gue penuhi gitu ya, buat diri gue maupun buat orang lain. Tidak semua orang bisa menangkap atau memahami maksud ini, tapi setidaknya kalau gue sendiri memang berani tanpa memperhatikan atau hal-hal yang mungkin bahkan sampai mendowngrade sebuah standar gitu ya, gue pikir gak ada masalah. Yang penting kita bisa hidup, bisa memenuhi semua komitmen, kebutuhan hidup gue sendiri maupun juga orang lain atau orang-orang yang gue sayangi. Apa yang gue lakukan ke depan, ya apapun yang akan gue lakukan, memperbaiki diri gue, memenuhi semua komitmen-komitmen gue. Entah berapa lama itu bisa tercapai, setidaknya ada sebuah tekad yang gue harus lakukan, karena itu semua butuh effort juga yang gede, butuh perjuangan, butuh mungkin apapun itu, bahkan butuh support juga dari orang-orang yang memang mau mensupport. Jadi teman-teman, ini curhat yang mungkin konten video yang isinya hanya full curhat, lebih ke personal banget ke gue, tapi gue mau mengungkapkan ini setidaknya bisa melegakan gue sendiri, dan juga mungkin ada hal yang bisa diambil. Kalau tidak ada yang bisa diambil ya udah lupakan aja, karena itu semua hanya sebuah curhatan yang setidaknya buat diri gue bisa mengatasinya, walaupun mungkin nggak seberapa besar, tapi setidaknya gue bisa menyampaikan ini semua.
Dan terima kasih sudah menyimak dan mendengar atau melihat video gue. Kalau nggak suka ya silakan dislike, kalau suka ya di like, kalau mau komen, atau kalau mau diskusi silahkan. Gue bebas ya. Lu mau ngomong positif negatif tentang apa yang gue sampaikan ya silahkan aja. Tapi yang jelas gue harus maju ke depan, harus optimis, setidaknya harus kuperjuangkan apa yang menjadi komitmen gue. Terima kasih, sampai jumpa di video-video yang lain.